Selamat berjumpa sahabat semuanya. Terima kasih dukungan Anda untuk channel kami yang sangat sederhana ini. Terima kasih banyak untuk jejak menggembirakan yang Anda tinggalkan di sini berupa komentar-komentar yang membangun yang selalu membuat kami terus berupaya menjadi lebih baik. Video kali ini kita akan memasuki dunia Mahabharata yang jauh lebih dalam. Ada begitu banyak ilmu pengetahuan yang tersimpan dalam epik besar ini. Mahabharata tidak hanya membuat teks sejarah, spiritual dan filosofis yang mendalam, yang memberikan kebijaksanaan dan nilai-nilai moral yang abadi. Tetapi ada begitu banyak pengetahuan modern tingkat tinggi yang telah termuat dalam teks Mahabharata yang terus menginspirasi para ilmuwan untuk terus melakukan penelitian. Bagaimana Mahabharata yang telah ditulis lebih dari 5.000 tahun yang lalu dapat menjelaskan secara rinci tentang senjata nuklir, pesawat luar angkasa, dunia antariksa, seperti bintang, galaksi, komet, dan lain sebagainya. Bahkan, Mahabharata membahas keterlibatan makhluk asing non-manusia yang dikenal sebagai makhluk ekstraterestrial atau alien dalam perjalanan epik ini. Berulang kali, Mahabharata menuliskan keberadaan makhluk-makhluk asing ekstraterestrial non-manusia seperti para dewa, asura, gandarwa, yaksa, raksasa, pisaca, kinara, kimpurusa, wanara, naga, suparna, widyadara, walkilyas, sidas, dan carana. Siapakah mereka? Tokoh-tokoh dalam Mahabharata yang dianggap sebagai makhluk asing ekstraterestrial atau alien. Mari kita bahas bersama di sini. Saat Anda membaca Mahabharata, Anda mungkin menjadi skeptis terhadap keterlibatan senjata berteknologi tinggi. Bagaimana orang yang menunggang kuda dan gajah serta peperangan primitif lainnya bisa menggunakan senjata canggih? Di satu sisi, Mahabharata berbicara tentang metode primitif seperti busur dan anak panah, kereta, gajah, benteng, dan lain-lain. Di sisi lain, Mahabharata menyebutkan senjata berteknologi tinggi seperti Wimana, prajurit yang mampu menahan senjata luar biasa, dan lain-lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika ditelusuri lebih dalam dan dicari akar sebagai peristiwa dalam Mahabharata, tanda-tanda kehadiran alien yang dahsyat akan terlihat. Alien mungkin jutaan tahun cahaya lebih maju dari kita dalam hal teknologi. Untuk memahami teknologi mereka, otak manusia abad ke-21 kita mungkin tidak akan pernah mampu. Para ilmuwan mengatakan bahwa otak manusia berkembang sesuai dengan waktu. Dengan kata lain, otak manusia menanamkan pengetahuan semua pendahulu kita yang tersimpan dalam DNA-nya. Jadi, untuk melihat benda-benda yang berjarak jutaan tahun cahaya ke depan, hampir mustahil melalui cara-cara materialistis. Sedangkan, melalui sarana spiritual, para resi dan orang-orang suci yang agung melalui transyoga, melakukan perjalanan waktu tanpa batas, memperoleh ilmu dan mencerahkan kita, salah satunya melalui epik Mahabharata ini.
ilmu dan pengetahuan ada di mana-mana. Saat kita membuka diri untuk segala macam ilmu dan pengetahuan, meniatkan diri untuk menerimanya, mengucapkannya dengan sepenuh hati dan mulai mencarinya, maka pintu-pintu untuk semua ilmu dan pengetahuan itu akan terbuka untuk kita. Suku dewa, asura, Gandharwa, yaksa, raksasa, pisaca, kinara, kimpurusa, wanara, naga, suparna, widyadara, walkilyas, sidas dan caranas, semuanya menjadi non-manusia dan alien yang disebutkan dalam Mahabharata. Dewa selanjutnya diklasifikasikan menjadi Wasu, Rudra, Marut, Sadyas dan Aditya. Asura juga dibagi menjadi Detya, Danawa, Kalakeyas, dan lain-lain. Di antara para Detya, ada kelompok yang disebut Niwatakawaca. Kita sudah pernah membahas ini di video yang lain. Seiring perkembangan waktu, para peneliti dapat menemukan sisa-sisa dari sebagian besar suku-suku tersebut. Suku Yaksa ditemukan sebagai Yaka di Nepal, Tibet, dan Sri Lanka. Naga ditemukan sebagai Nagaland di India Timur, Nairs, dan Nagar di India Selatan. Gandharwa adalah Gandhara kuno. Pisaca tinggal di Kashmir yang dibuktikan dengan bahasa Paisaci. Filsafat Asura, kebencian terhadap dewa seperti Dewa Indra, ditemukan dalam Weda Iran bernama Avesta. Kinara ditemukan sebagai Kinaur di Himachal Pradesh. Dalam Mahabharata juga dituliskan, dan kita semua mengetahui bahwa orang-orang yang dianggap manusia pernah kawin dengan suku-suku tersebut. Putri Asura Urisaparwa menjadi istri Yayati dan melahirkan anak laki-laki seperti Puru. Salah satu dari Pandawa, yaitu Bima, mempunyai seorang putra bernama Gatotkaca dari seorang wanita raksasa bernama Hidimbi. Rahwana sendiri adalah putra Resi Wisrawa dan raksasa perempuan yang bernama Kaikasi. Istri Rahwana yang bernama Mandodari adalah seorang Asura. Rahwana memiliki banyak istri yang merupakan seorang Gandharwa. Putra tertua Wisrawa, yaitu Waisrawana Kuera, disebutkan sebagai seorang yaksa. Jika kita melihat letak geografis suku-suku ini dalam teks Mahabharata, kita menemukan bahwa mereka setidaknya selama beberapa periode keberadaannya tinggal di wilayah yang sulit dijangkau seperti pegunungan dan hutan, atau hidup terisolasi dari wilayah para penulis Mahabharata. Pisaca tinggal di pegunungan Kashmir. Yaksa, Kinara, dan Kimpurusa tinggal di dataran tinggi Himalaya atau Tibet, terputus dari penulis Mahabharata yang tinggal di daratan Indo-Gangga di selatan Himalaya. Gandharwa juga tinggal di pegunungan tinggi Gandhara dan baru pada tahap selanjutnya pindah ke daerah aliran sungai Saraswati. Para dewa tinggal lebih jauh ke utara wilayah Yaksa. Para Asura tinggal di sebelah barat dan utara Gandhara. Wanara tinggal di hutan lebat bernama Dandaka di India Tengah dan Selatan.
Raksasa seperti Rahwana dan Gatotkaca tinggal di pegunungan Trikuta dan Himalaya atau di hutan lebat seperti yang dilakukan oleh Waka, Kirmira, dan Hidimba. Mahabharata memuat deskripsi yang sepertinya menyinggung pengetahuan tingkat lanjut, termasuk referensi yang sangat mirip dengan senjata nuklir modern. Penting untuk menyadari bahwa Mahabharata bukan semata-mata sebuah catatan sejarah, tetapi juga sebuah teks spiritual dan filosofis yang mendalam, yang memberikan kebijaksanaan dan nilai-nilai moral yang abadi.